Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 31. Melanjutkan cerita sebelumnya. Apa? Mengikuti ilusi cahaya pedang di mana jiwa Raja Suci berada, wanita bertopeng yang berdiri di langit mengeluarkan erangan yang menyakitkan, menyemprotkan seteguk darah dan membasahi kerudung hitam yang menutupi wajahnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang berdarah menyelimuti Tan Yun, kecuali cahaya pedang di mana jiwa Raja Suci masih ada, ribuan cahaya pedang lainnya tiba-tiba runtuh tanpa jejak. Membunuh. Ada rasa sakit di mata indah wanita bertopeng itu, dan dia berteriak dengan suara dingin. Semakin banyak cahaya pedang berkabut, dengan momentum yang berani, merobek kekosongan Hong Meng dan melemparkan ke arah Tan Yun. Saat ini, tidak ada kekuatan suci atau kekuatan besar yang tersedia di kolam roh Tan Yun. Hanya kekuatan ilahi yang tersisa di tubuhnya yang mendukungnya untuk berdiri di udara. Menghindari adalah harapan yang luar biasa. Aku akan bertarung denganmu, Tan Yun meraung. Tubuhnya yang seperti gunung terkejut tiba-tiba. Dia mengangkat pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanannya. Dengan kekuatan fisiknya, dia mengayunkan pedangnya untuk memotong pedang berdarah yang terpotong di udara. Bang! Dalam suara yang memekakkan telinga, pedang berdarah itu dihantam oleh pedang pembunuh Hong Meng dan menjadi ilusi lagi. Dengan, wow, wanita bertopeng yang berdiri di udara merasakan sakit yang tajam di benaknya. Dalam kesakitan, dia digigit kembali dan dimuntahkan seteguk darah lagi. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya yang gemetar yang hidup dalam kehampaan. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa Tan Yun, yang memegang pedang pembunuh Hong Meng, tangan kanannya retak dan darah mengalir. Wah! Pada saat ini, Tan Yun tidak bisa memegang pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanannya. Pedang itu keluar dan jatuh ke dalam kekosongan Hong Meng. Kecepatan pemulihan Tan Yun melonjak 100 kali setelah dia menunjukkan tubuh pengganggu Hong Meng. Ketika dia ingin mengambil pedang pembunuh Hong Meng ke telapak tangannya dengan beberapa kekuatan magis yang baru saja pulih di kolam roh, pedang berwarna darah berkabut telah dipotong di kepalanya. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun harus menghindar. Engah! Meskipun Tan Yun menghindari pedang fatal, seluruh lengan kirinya terputus. Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya, benar-benar marah. Tubuhnya yang seperti gunung tiba-tiba berputar, kaki kanannya yang besar memecahkan kekosongan dan menendang pedang berdarah itu. Bang! Klik! Darah memenuhi udara, dan suara patah tulang yang jelas membuat kulit kepala mati rasa, tetapi kaki kanan besar Tan Yun pecah berkeping-keping. Ketika pedang berdarah itu akhirnya menghilang dari udara kosong, jiwa Raja Suci wanita halus melarikan diri ke wanita bertopeng yang memuntahkan darah lagi dari udara kosong. Zixin, bakar jiwa Raja Sucinya untukku. Telapak tangan kanan Tan Yun mendorong ke arah jiwa Raja Suci di kekosongan Hong Meng, dan segera, sosok ungu yang indah dan sangat indah terbang keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun. Itu tuannya, bayangan halus ungu naik di udara, berubah menjadi api Hong Meng yang besar, dan menyelimuti jiwa Raja Suci. Tidak. Dalam kehampaan, wanita bertopeng itu mengeluarkan suara kesakitan yang mengerikan. Memegang pedang Estian Xuan, dia terhuyung-huyung, bergegas ke api Hong Meng, mengambil tirai pedang, dan menghancurkan gantung api Hong Meng menjadi kelompok api yang terbang di seluruh langit. Pada saat ini, jiwa Raja Suci telah berkabut dan tidak dapat melihat wajahnya. Setelah terluka parah, dia mengebor ke dalam pikiran wanita bertopeng. Pada saat ini, telinga dan mata indah wanita bertopeng itu menunjukkan darah yang berdeguk, dan jelas bahwa dia telah mengalami serangan balasan yang sangat serius. Aku harus membunuhmu. Ketika suara wanita bertopeng itu terdengar lemah, dia memegang pedang es berusaha membunuh Tan Yun, yang tingginya 7.000 kaki. Ketika Tan Yun menghindar, dia ditikam di dadanya oleh seorang wanita bertopeng dengan pedang. Napas pedang keluar dari ujung pedang, mengalir keluar dari punggung Tan Yun dengan aliran darah. Pergi ke neraka. Wanita bertopeng itu naik ke udara, tergantung di tenggorokan Tan Yun, pedang dengan darah mengalir menembus tenggorokan Tan Yun. Uff!
Tan Yun menyemburkan air terjun darah dari mulutnya dan menuangkannya ke wanita bertopeng itu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pedang yang mematikan. Tepat ketika dia digigit kembali dan wanita yang bingung itu mengira Tan Yun akan mati, adegan berikutnya membuatnya takut sampai dia tidak bisa menahannya. Tapi Tan Yun memutar balik waktu. Berdengung. Ketika Hong Meng gemetar dalam kehampaan, sepertinya dia telah membalikkan waktu dan ruang. Tan Yun, yang telah ditusuk oleh dirinya sendiri di depan matanya, telah menjadi utuh. Saat ini, dia menikam tenggorokan orang lain lagi. Pada saat kritis ini, gunung seperti Tan Yun tiba-tiba menyusut dan menjadi ketinggian normal. Setelah menghindari pedang yang menusuk, dia mengambil langkah di udara dan menghantamkan tinju kanannya ke dada wanita bertopeng itu. Bang! Crash! Segera, armor es Tianxuan berwarna merah cerah di dada wanita bertopeng itu pecah. Dia seperti cangkang. Ketika dia jatuh ke udara, kain kasa hitam bertopeng terbang menjauh dari pipinya, memperlihatkan wajah yang menyakitkan dan menakjubkan. Setelah dia terlempar sejauh puluhan ribu kaki, dia berdiri dengan genting di udara. Armor es Tianxuan di permukaan tubuhnya terkoyak. Setelah mengungkapkan rok hitam, dia mengeluarkan beberapa suap darah terus-menerus. Matanya menatap ngeri pada Tan Yun yang kehilangan lengan kiri, kaki kanan dan berlumuran darah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Seluruh tubuh halus bergetar, dan suaranya bergetar hebat. Apa yang baru saja kamu tunjukkan adalah bahwa dalam legenda, hanya Hong Meng Supreme yang akan menunjukkan pembalikan dari waktu. Aku mengerti. Kamu sama sekali bukan murid Ling Xia Tianzun. Tapi, reinkarnasi dari Hong Meng Supreme. Aku benar. Salah. Tan Yun, yang terluka parah, berkata dengan tajam, canggu. Budak tua ada di sini. Saat suara lama terdengar, pedang besar pembunuh yang baru saja jatuh terbang ke tangan Tan Yun. Tan Yun memegang pedang ilahi dan terbang perlahan menuju wanita menakjubkan di kehampaan dengan niat membunuh yang menakjubkan. Ketika Tan Yun terbang ratusan kaki di depan wanita rok hitam itu, kekuatan suci yang pulih di kolam spiritualnya habis. Ya, suara lemah Tan Yun mengandung rasa ketidakpedulian. Kamu benar, aku bukan murid Ling Xia Tianzun, tapi dia adalah pengkhianat. Aku juga saudara terkutuk di mulutmu, Hong Meng Supreme sialan. Mendengar pengakuan Tan Yun sendiri, wajah cantik dan pucat wanita rok hitam itu menunjukkan warna panik yang dalam. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Di matanya yang berdarah, dia menunjukkan ekspresi kematian. Mahaguru Hong Meng, pada tahun-tahun itu, tuannya sangat menghargai Anda sehingga dia tidak ragu untuk menikahi Anda, tetapi Anda menipu tuannya dan membunuh leluhurnya, dan ingin membunuh tuannya pada malam pernikahan. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan membunuhmu. Kita akan mati bersama. Begitu suara itu jatuh, tiba-tiba, 7 lubang wanita rok hitam itu menyembur darah lagi, dan kulit dahinya sedikit menonjol. Berhenti. Tan Yun tampak cemas dan berteriak, jangan meledakkan janin Raja Suci. Bahkan jika kamu meledak, aku punya cara untuk bertahan hidup. Jangan lupa bahwa aku adalah Mahaguru Hong Meng. Betulkah? Tidak. Tentu saja itu palsu. Tan Yun tahu bahwa karena ranah pihak lain terlalu tinggi dari dirinya, jika dia benar-benar meledakkan janin Raja Suci, dia tidak akan punya waktu untuk menghentikannya, dan dia akan dimusnahkan oleh abu terbang. Hahaha, hahaha. Wanita rok hitam itu memandang Tan Yun dengan senyum tragis dan berkata sambil mencibir, karena kamu tidak takut, apa yang kamu panikkan? Tan Yun berpura-pura tulus dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu bahwa Xiao Yutian memiliki wajah manusia dan hati binatang. Dia berbohong padamu. Saya tidak menggertak guru untuk menghancurkan leluhur saya, tetapi dia ingin membunuh saya. Mendengar pidato itu, wanita berbaju hitam itu berkata dengan senyum tragis, jangan membuat perselisihan di depan saya. Saya tidak akan percaya. Yah, karena kamu tidak percaya, kita tidak akan membicarakannya. Tan Yun buru-buru berkata, selama kamu tidak meledakkan janin Raja Suci, aku akan berjanji untuk melepaskanmu. Bagaimana kalau kamu dan aku tidak melihatnya hari ini? Mata putus asa wanita rok hitam menyalakan kembali keinginannya untuk hidup. Hatinya berkata tegas, ya, aku tidak bisa mati. Aku belum membalas dendam, aku tidak bisa mati. Segera, dia menatap Tan Yun dan berkata dengan curiga, selama aku tidak meledakkan janin Raja Suci,
apakah kamu yakin akan membiarkanku pergi? Tentu, Tan Yun berkata, tetapi kamu harus bersumpah untuk tidak memberitahu siapapun, termasuk yang disebut tuanmu, apa yang kamu temui hari ini. Tidak masalah, aku bisa bersumpah, kata wanita berok hitam itu, tapi kamu harus bersumpah untuk tidak pernah melakukan apapun padaku. Oke, Tan Yun memutar pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Aku, Tan Yun bersumpah, selama kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan bertemu denganku dan memberitahu siapapun, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Jika kamu melanggar sumpahmu, aku akan dibunuh di tempat. Mendengar pidato itu, wanita berbaju hitam itu menghela nafas lega. Dia mengangkat tangan giok tanpa tulangnya dan berkata dengan tulus, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang Hongmeng Supreme, kalau tidak aku akan mati. Setelah sumpah, dahi wanita berbaju hitam yang sedikit terangkat menjadi tenang. Bai Lianer, Tan Yun mengerutkan kening. Nama yang familiar. Oh, aku ingat, kamu pernah menjadi 4 wanita cantik di dunia abadi Hongmeng Jiutian. Kudengar kau jatuh ke jalan iblis 360.000 tahun yang lalu. Setelah itu, Tan Yun memandang Bai Lianer dan berkata pada dirinya sendiri, ini sangat indah. Alis Bai Lianer terangkat, dan suaranya lemah dan berkata, Tuan sedang tertawa. Sebelum suaranya jatuh, Bai Lianer tiba-tiba bergetar hebat, fitur wajahnya yang halus berubah, dan tampaknya sangat menderita. Dia memegangi kepalanya di tangannya, berguling kesakitan dalam kehampaan, dan menangis. Setelah 3 napas, Bai Lianer jatuh ke dalam kehampaan, dan kesadarannya berangsur-angsur kabur. Hah? Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, masuk akal untuk mengatakan bahwa sejauh mana roh Raja Sucinya menderita serangan balasan tidak cukup untuk membuatnya seperti ini. Suara mendesing. Tan Yun menukik ke bawah dan melingkarkan lengan kanannya di sekitar Bai Lianer. Kamu, mengapa? Bai Lianer membuka matanya yang indah dan berkata dengan lemah, lepaskan aku. Jika aku membiarkanmu pergi, kamu akan jatuh di tirai pedang Hongmeng Tuku dan mati berkeping-keping. Tan Yun berkata dengan lemah, apakah kamu yakin ingin aku melepaskanmu? Lengan kanan Tan Yun hendak melepaskan Bai Lianer. Mata indah Bai Lian dipenuhi dengan air mata, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengatakan, jangan lepaskan aku. Aku belum membalaskan dendam Ling Xia Tianzun. Aku tidak bisa mati. Sebelum kata-kata itu jatuh, Bai Lianer jatuh koma. Ternyata dia dan Ling Xia Tianzun juga punya musuh. Tan Yun berkata diam-diam, memegang Bai Lianer dan terbang ke bawah. Dia mengangkat susunan pedang ilahi Hongmeng Tu, dan 11 pedang ilahi Hongmeng terbang ke pikiran Tan Yun. Segera, Tan Yun terbang ke gurun dengan Bai Lianer di satu tangan dan mengorbankan menara Dewa Ling Qiao. Setelah meletakkan Bai Lianer di lantai 3, Tan Yun kembali ke lantai 2 dan mulai pulih dari cederanya. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, Tan Yun di menara telah pulih dari cederanya, dan lengan kiri serta kaki kanannya telah terlahir kembali. Setelah dia berubah menjadi jubah ungu, dia menghilang dari udara. Saat berikutnya, dia muncul di luar menara. Malam menyelimuti bumi, dan sinar rembulan yang berkabut miring ke bawah dan memandikan Tan Yun. Tan Yun menatap cahaya bulan dan tidak tahu harus berpikir apa. Di luar waktu, 3 jam kemudian, di lantai 3 menara Dewa Ling Qiao, Bai Lianer membuka matanya dan mendapati dirinya berbaring di sofa. Di mana ini? Setelah Bai Lianer tinggal, dia berjalan menuruni tangga selangkah demi selangkah dan berjalan keluar dari pintu menara. Di bawah sinar bulan, pria jangkung berbaju ungu berdiri dengan punggung membelakangi. Bibirnya terbuka dengan lembut dan matanya yang indah bingung, mengapa kau menyelamatkanku? Tan Yun berbalik perlahan, tersenyum dan berkata, ada 2 alasan untuk menyelamatkanmu. Pertama, kita memiliki musuh yang sama. Kedua, aku ingin menanyakan sesuatu tentang tuanmu. Bai Lianer dengan lembut mendatangi Tan Yun dan berkata, terima kasih tuan. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, jangan panggil saya tuan. Identitas saya saat ini adalah pasukan keluarga Bai. Panggil saja saya Jing Yun. Ya, Bai Lianer mengangguk. Secara alami tahu bahwa musuh bersama di mulut Tan Yun adalah Ling Xia Tianzun. Dia berbisik, apa yang ingin kamu ketahui tentang tuanku? Meskipun kamu menyelamatkanku, aku tidak akan mengkhianati tuanku.
Kamu terlalu khawatir, kata Tan Yun. Aku hanya ingin tahu mengapa dia tidak memberitahu putrinya ketika dia tidak mati di masa lalu. Dan bagaimana dia berlindung pada iblis. Mendengar pidato itu, Bai Lianer berpikir sedikit, saya tidak tahu tentang itu. Saya hanya tahu bahwa tuan saya tidak berlindung di Raja Iblis besar di luar wilayah. Tidak, mata Tan Yun berbinar, jika tidak, itu akan menjadi kerjasama dengan Raja Iblis yang hebat. Ingin menggunakan tangan Raja Iblis Agung untuk merebut kembali dunia Dewa Hongmeng. Setelah mendengarkan, Bai Lianer berbisik, ini yang kamu katakan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Melihat cara Bai Lianer, Tan Yun tahu dia benar. Ceritakan tentangmu. Tan Yun berkata dengan mata tidak senang, sebagai umat manusia, bagaimana kamu bisa melawan rekan senegaramu di alam semesta dengan iblis? Mendengar pidato itu, tinju harum Bai Lianer mengepal. Dalam sekejap, lapisan air mata menutupi matanya. Di bawah sinar bulan, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun. Apakah kamu pikir aku mau? Jika aku punya pilihan, aku tidak akan meninggalkan rumah dan pergi ke alam semesta ekstrateritorial. Semua ini disebabkan oleh pasangan Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun. Saat berbicara, air mata Bai Lianer berdesir. Apa yang terjadi denganmu? Tanya Tan Yun. Mereka, Bai Lianer menyeka air mata dari matanya, tetapi memeluk tinjunya dan berkata, terima kasih karena tidak membunuhku hari ini. Saya harus pergi. Oke, tolong bantu dirimu sendiri. Tan Yun dengan ringan melambaikan tangannya. Perpisahan, suara Bai Lianer tidak jatuh. Kulit yang bisa dipatahkan dengan meniup peluru di wajahnya dengan cepat berubah menjadi warna hitam dan menyemburkan seteguk darah hitam. Hah? Tan Yun mengerutkan kening. Ada apa denganmu? Tidak ada, tidak ada. Bai Lianer tampak sedih dan berkata dengan suara gemetar, lama. Masalah lama. Aku sedang tidak enak badan. Aku harus menemukan tuanku dan memintanya untuk membantuku. Ketika Bai Lian hendak pergi, Tan Yun menatap darah yang dimuntahkannya di tanah, dan pupilnya tiba-tiba menyusut, sutra racun keluarga roh.